Bahasa Indonesia ragam akademik juga sebutan lain dari bahasa Indonesia ragam ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah seperti, sudah kita bicarakan di sebelumnya ya, di awal perkuliahan maupun dalam beberapa pertemuan, termasuk ragam bahasa Indonesia baku. Nah, baku itu artinya adalah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidahnya apa? Ada struktur kalimat yang mengikat, ada ejaan yang mengikat, ada leksikografi yang eh, digunakan, diakui sudah digunakan sebagai leksikografi bahasa Indonesia yang resmi. Sehingga dia juga disebut bahasa yang resmi. Walaupun dalam kaitan dengan bahasa Indonesia resmi itu, kita masih mempunyai kesempatan untuk menggunakan bahasa selain yang belum resmi, selain yang sudah resmi, juga yang belum resmi. Contohnya ya istilah-istilah baru dalam bidang akademik itu belum masuk dalam kategori leksikografi yang kita catatkan oleh Badan Bahasa Indonesia itu. Atau juga disebut bahasa standar yang belum distandarisasi. Nah, inilah kelonggaran menggunakan bahasa Indonesia secara umum, tetapi dalam kaitannya dengan ragam ilmiah tentu ada pedomannya. Pedoman yang utama mengapa kita menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah masuk ke dalam bahasa Indonesia ragam ilmiah itu tentu kaitannya dengan teknik berbahasa. Teknik berbahasa ada yang disebut meningkatkan memelihara pusat perhatian atau membuat bahasa Indonesia itu menjadi bervariasi dan cuma kita harus mengingat bahwa kita terikat gitu dengan ragam ilmiah ini. Nah, pengenalan bahasa Indonesia baku atau tidak, ilmiah atau tidak, biasanya kita dapat kenali antara lain melalui beberapa parameter. Ada 6 parameter yang digunakan. Satu, penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Bahasa yang normatif yang secara norma sudah digunakan. Nah, tata bahasa normatif ini kita gunakan secara eksplisit dan konsisten. Eksplisit artinya tata bahasa normatif itu harus diterapkan sungguh-sungguh dalam karya tulis atau pada waktu kita berbahasa secara lisan. Secara eksplisit artinya secara nyata, secara tersurat, nyata. Nah, konsisten tidak berubah-ubah gitu, konsisten digunakan. Konsistensi ini penting. Jangan sampai nanti satu istilah ditulis dengan cara yang berbeda-beda, konvensi bahasanya. Kemudian yang kedua ada penggunaan kata-kata baku. Kata-kata baku itu dari mana kita tolak ukurnya? Kalau sekarang kita lebih mudah mengukurnya. Dengan cara apa kita mengukur lebih mudah? Ya dengan membuka leksikografi. Nah,
mudahnya sekarang ini, kalau zaman saya dulu ya susah, jadi agak susah kita harus ke perpustakaan karena kamus itu mahal, hanya ada beberapa kamus yang mampu, apa, mahasiswa jelas pasti belum mampu membeli kamus besar bahasa Indonesia yang tebal itu ya. Kalau dipaksakan ya kalau mahasiswa yang kaya mungkin bisa. Tapi biasanya kamus itu kita hanya bisa peroleh di perpustakaan, itu pada masa lalu ya. Kalau sekarang kamus itu bisa online. Jadi, eee, Badan Bahasa itu membuat, kamus yang online. Anda bisa semuanya bisa mencek ya dari HP, dari PC, dari mana saja, melalui internet, bisa dicek apakah kata yang kita gunakan itu baku atau tidak baku, atau belum baku, atau yang baku yang mana, sudah diberitahu. Apalagi sekarang ini ada software juga untuk yang memudahkan kita ya, untuk mencek karya tulis kita apakah sudah mengikuti kaidah tata bahasa normatif atau dan juga sudah menggunakan kata-kata baku dan juga yang lainnya ini yang lafal baku, ejaan baku dan seterusnya. Nah itu ada, cara kita ada software, nah ini kecerdasan, eee, virtual ya, kecerdasan yang Anda buat itu, jurusan informatika itu yang membuat kecerdasan itu. Kecerdasan, apa namanya itu, yang dibuat dengan komputer, kecerdasan artifisial. Nah, karena bahasa itu sendiri sesungguhnya adalah, eksak ya, atau pasti gitu ya. Yang mana yang baku, yang mana tidak baku, ya pasti, dalam, eee, leksikografi. Nah, kecerdasan artifisial itu sekarang sudah bisa merekonstruksinya. Jadi Anda tinggal masukkan datanya, kemudian, eee, ada, perintah atau ada koreksi, sama seperti kalau di Words itu ada spelling checker ya, ada spelling checker. Tapi kalau kita menulis dalam bahasa Inggris ya, kalau menulis bahasa Indonesia belum ada spelling checker-nya. Nah, kita sudah, Badan Bahasa sudah membuat itu. Nah, itu khusus ya, itu bisa dicek di sana. Jadi sebagian pekerjaan kita dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia ragam ilmiah itu sesungguhnya sudah bisa dilakukan oleh mesin, oleh, program. Nah yang ketiga lafal, lafal ini maksudnya adalah, eee, ortografi aksaranya seperti apa yang baku, yang tepat aksaranya yang mana, apakah F atau V rumput gitu, F atau V, tulisannya atau P, sama-sama P, F atau V, lafal, berkaitan dengan lafal. Nah, tetapi dalam bahasa Indonesia itu, eee, sesungguhnya kita, secara fonetik gitu tidak tepat benar. Kita tidak membedakan ucapan F dengan P. Maaf itu kita tulis F ya, tapi pada pengucapannya maaf, P. Tidak sebenarnya secara fonetik orang Indonesia itu tidak mengucapkan F atau V atau X gitu, atau Z gitu, tidak mengucapkan. Jenazah itu misalnya. Ya kita baca, kita mengucapkannya jenazah, J ya, bukan Z, bukan jenazah.
tapi jenazah. Karena secara fonetik memang kita tidak mengucapkan Z itu ya. Tetapi kita menulisnya secara ortografis, menulisnya Z gitu. Itulah lafal. Lafal itu tidak sama dengan apa yang diucapkan kalau dalam, eee, bahasa Indonesia ragam ilmiah. Mungkin saja kalau kita dalam tidak menggunakan bahasa ragam ilmiah, di dalam ranah, eee, bahasa lisan, tentu lafal itu tidak tepat, benar. Tetapi dalam karya tulis secara ortografis harus tepat. Tidak boleh maaf itu ditulis P gitu, tapi maaf ditulis F. Walaupun kita membacanya P ya, maaf gitu ya. Jenazah juga kita tulis Z, jenazah bukan J, tapi kita ucapkan jenazah. Nah itu hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Tampaknya sepele, tampaknya remeh-temeh, tapi itu berpengaruh kepada, eee, karya tulis kita atau pada, komunikasi lisan kita. Nah yang keempat itu penggunaan ejaan, ejaan baku. Ejaan itu ditentukan ya, kita mempunyai sekarang apa namanya, kembali lagi namanya EYD. Pada zaman, sebelumnya, Menteri Anies gitu, sempat diubah menjadi PUEBI, Pedoman Umum PU, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sempat diubah pada waktu Anies yang mantan gubernur itu jadi menteri. Nah sekarang di era, eee, Nadiem Makarim diubah lagi menjadi EYD, kembali lagi ke ejaan yang disempurnakan. Nah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang diterbitkan baru ini ya kita bisa unduh di, apa namanya, di internet ya. Sembarang aja, ketik di browsing ya kita akan ketemu EYD yang baru. Itu silakan dibaca, silakan melakukan literasi melalui internet itu. Nah itu mengenai ejaan, jadi ejaannya ditetapkan gitu oleh siapa? Oleh regulator, oleh pemerintah. Pemerintah itu regulator. Pemerintah itu membuat regulasi pekerjaannya. Sedangkan yang bekerja kita, gitu ya. Yang kuliah kita, itu. Yang bekerja kita. Dia membuat aturannya, membuat regulasinya. Dengan regulasi itulah memastikan apakah ada mahasiswa bodong atau mahasiswa gimana ya. Sekarang ini sedang populer itu apa namanya, di kampus ternyata ada juga permainan-permainan begitu ya. Jadi mahasiswa harus bayar baru dapat kuliah di program studi tertentu. Jadi kita sangat sayangkan itu terjadi ya. Eee, ejaan. Nah yang kelima ada unsur intelektualitas. Intelektualitas itu sederhananya ada apa yang paling sederhana dalam intelektualitas itu, yang paling mudah dideteksi itu adalah kausalitas, hubungan sebab akibat, kausalitas. Itu ciri ilmiah, kausalitas. Sebab 2 dikalikan 2 menjadi 4 kan gitu kausalitas. Karena kenapa 2 dan 2 itu bisa menjadi 4 karena dia dikalikan atau ditambahkan, kausalitas. Nah intelektualitas ini
terefleksi dari berbagai dimensi atau sudut pandang. Tidak hanya, apa namanya, dengan rumus gitu, dengan rumus-rumus ya kan. Kalau dengan kalau ilmu komputer dengan, apa namanya, bahasa bahasa komputer itu kan, apa, coding. Coding itu kan mencerminkan intelektualitas, intelektual, bahasanya berbeda, coding, bahasa komputer. Nah, ambisinya Nadiem Makarim itu bahkan anak SMA itu harus bisa coding gitu, bahasa komputer. Itu bagus juga, jadi belajar coding bahasa komputer. Nah yang keenam, nah ini yang yang biasa sebenarnya mungkin ada kaitan dengan tata bahasa normatif, yaitu penggunaan kalimat secara efektif. Itu sebabnya karya tulis ilmiah itu kadang-kadang membosankan, karena kenapa dia membosankan? Karena dia tidak memanfaatkan potensi seni bahasa, tetapi dia, cenderung efektif, tidak boleh berbunga-bunga, tidak boleh apa namanya, eee, hi memanfaatkan gaya bahasa misalnya gaya bahasa hiperbola, melebih-lebihkan, tidak boleh mengandung ambiguitas atau taksa dalam bahasa Indonesia, ambiguitas itu taksa. Di mana datangnya itu taksa, ambiguitas, ambiguity atau ambiguitas, bahasa Inggrisnya ambiguity, di dalam bahasa Indonesia menjadi ambiguitas, tapi dijadikan bahasa Indonesia dengan kata taksa, dari bahasa apa ya, taksa itu bahasa Jawa ya. Nah inilah efektivitas bahasa ini penting, agar jangan nanti karya tulis ilmiah itu, apa namanya, berlebihan, mengandung makna ganda tidak boleh, dia harus pasti kan, harus, mengandung makna yang tunggal, makna gaya bahasa lokusi, lokutif, lokusi gaya bahasanya. Lok Gaya bahasa itu ada secara, dari segi, gaya semua bahasa ya, gaya bahasanya ada gaya bahasa lokusi, mengatakan yang sebenarnya itu lokusi, ada ilokusi, pengandaian, ilokusi, dengan mengatakan yang tidak sebenarnya tetapi tujuannya yang sebenarnya, illocution, illocutionary act, bahasa tindak tutur lokusi, ilokusi. Dan yang terakhir ada yang ketiga itu ada tindak tutur perlokusi, perlocutionary act. Jadi yang mengatakan sesuatu tetapi dengan mengatakan pada yang lain. Kalau bahasa lokusi itu yang sesungguhnya ya, lokusi itu misalnya kalimatnya gajah, binatang berkaki empat, itu lokusi. Kan sesuai? Pasti kan, empat. Nah, kalau ilokusi misalnya dalam satu ruangan kita kuliah, kemudian salah satu dari Anda mengatakan, "Panas sekali ruangan ini." Maksudnya apa gitu ya, tujuannya apa mengatakan panas sekali ruangan ini? Ya memang karena udaranya panas, terus ada pendingin kan. Jadi ilokusi itu sebenarnya orang yang berbicara panas sekali ruangan ini, sebenarnya dia ingin ada seseorang yang menghidupkan air condition, menghidupkan AC. Benarnya dia mengatakan panas sekali ruangan ini. Padahal tolong dong
hidupkan AC-nya, itu sebenarnya itu ilokusi, illocutionary act, tindak tutur ilokusi. Nah, kalau perlokusi, jadi kalau kita berbicara, seseorang bicara kepada si A, sebenarnya tujuannya si B, itu, illocutionary, perlocutionary, perlocutionary act. Jadi kita misalnya ada seorang itu tidak senang dengan si C, tapi dia bicara kepada si B. Si B, kamu ini, eee, gaya sekali ke kampus naik mobil. Nah, itu misalnya padahal dia tujuannya menyindir si C. Itu, eee, kalau bahasa Balinya itu metalenan, bahasa metalenan. Jadi bicara kepada seseorang tapi tujuannya orang lain, perlocutionary. Nah, inilah yang, kita akan bicarakan dalam bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama itu kaitannya dengan penggunaan kaidah tata bahasa normatif secara eksplisit dan konsisten. Apa maksudnya? Nah, sekarang coba kita lihat maksudnya ini apa. Nah, karakteristik khusus bahasa Indonesia untuk penulisan karya ilmiah, dari sana kita bisa lihat ya, bagaimana sesungguhnya tata bahasa, normatif itu. Yang pertama berkaitan dengan bentuk kata dalam penulisan karya ilmiah. Words, katanya bagaimana karya tulis ilmiah. Yang kedua berkaitan dengan pola pengembangan kosakata dalam penulisan karya ilmiah. Ada pola bagaimana kita mengembangkan kosakata. Jadi di untuk penulisan karya tulis ilmiah itu kita mengidentifikasi bentuk kata dan pengembangan kosakata. Itulah yang menyebabkan bahasa Indonesia itu hidup terus ya. Siapa yang menghidupkan? Ya kita itu. Tidak ahli bahasa itu yang yang menghidupkan. Tugas ahli bahasa itu mengidentifikasi. Kita ini yang menggunakan bahasa ini. Dulu enggak ada bahasa komputer ya, apa tuh apa itu komputer gitu misalnya. Sekarang ada komputer. Siapa yang mengembangkan? Apakah ahli bahasa? Tidak. Yang mengembangkan ya kita, manusia yang menciptakan komputer. Nah, bentuk katanya bagaimana? Bentuk kata dalam penulisan karya ilmiah, manfaatnya untuk mengungkapkan gagasan atau informasi dalam bentuk karya ilmiah dibutuhkan kata yang standar. Tadi kan kita bicara standar, bahasa standar yang distandarkan. Bagaimana dia dia menjadi kata itu menjadi standar? Ya karena distandarisasi, distandarkan. Siapa yang menyetandarkan? Ya regulator, pemerintah. Regulasinya dibuat standar. Bentuk kata standar adalah bentukan kata yang tunduk pada kaidah tata bahasa baku. Tata bahasa baku kan ada kaidahnya. Bagaimana menulis, apa relevan, relevance dalam bahasa Inggris kan, menjadi relevan dalam bahasa Indonesia. CE itu kan relevance, relevance dalam bahasa Inggris, relevan CE, NCE, relevance.
menjadi relevan tanpa CE. Siapa yang menentukan? Ya tata bahasa bakunya yang menentukan. Bentukan kata standar dihindari bentukan kata yang dipengaruhi oleh, nah ini harus kita menghindari, perintahnya begitu ya, atau doktrinnya begitu. Bentukan kata standar menghindari bentukan kata yang dipengaruhi oleh dialek bahasa daerah atau logat bahasa asing, itu harus dihindari. Bentukan kata standar tersebut memiliki ciri tersendiri. Ini contohnya. Yang standar bertemu. Bertemu itu standar. Terus ada ketemu. Ketemu itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh dialek bahasa daerah. Ketemu. Itu bentuk kata non standar. Ditemukan. Yang dipengaruhi bahasa daerah diketemukan. Padahal seharusnya yang standar itu ditemukan, bukan diketemukan. Terjepit. Ini yang sederhana kan? Yang kita gunakan hampir sehari-hari ya. Terjepit itu bahasa dipengaruhi oleh dialek bahasa daerah. Mengubah bahasa daerah juga ada dipengaruhi jadi merubah atau ya juga mengubah juga bahasa daerah juga. Tapi yang standar adalah mengubah. Merusak, itu siapa nih orang Jawa? Ya, di Jawa jadi mengerusak. Kata daerah. Pergelaran menjadi pagelaran. Orang Bali jadi bahasa Bali menjadi pagelaran. Bukan pergelaran. Pe, bahasa Bali jadi pagelaran, bukan pergelaran. Nah, ini salah satu contoh kecil. Ya. Yang berikutnya, yang menjadi pengaruh bahasa asing. Tadi pengaruh bahasa daerah. Bidang studi. Nah, sebenarnya kan dari studi itu Y ya, Y. Kalau dalam yang bahasa Indonesia yang standar menjadi I. Bidang studi, bukan bidang study. Tes. Ke bahasa Inggris tes. Ada T kan, tes. Kalau kita tes, nggak ada T-nya. Standar yang digunakan tadi itu. Dari bahasa Inggris standar. Nah, gelas. Kita nggak punya bahasa Indonesia gelas itu apa? Nggak ada bahasa Indonesia gelas. Tapi kita ambil dari bahasa Inggris gelas. Glasses bahasa Inggris atau bahasa Belanda sama ya. Kita bisa identifikasi apakah ini dari bahasa Inggris atau bahasa Belanda, nanti belakangan itu dikasih. Pernis, nah itu yang tadi saya sampaikan pengaruh eh, fonetik. Kita tidak pernah mengucapkan vernis, tapi pernis. Nah, ada yang sudah distandarisasi vernis. Nah, ingat di sini ada yang pernis itu sudah distandarisasi menjadi pernis, tetapi di sisi lain ada juga yang tidak distandarisasi, misalnya maaf itu F gitu, bukan P gitu ya. Kita tapi bahasa Indonesia tidak menulis maaf P gitu, tapi menulis maaf F.
Beda dengan ini kan kasusnya. Nah, penggunaan kata standar dengan kata bahasa Jawa. Pulang pergi kalau dalam bahasa Jawa pergi pulang, balik ya. Lebih kurang, kurang lebih dalam bahasa Jawa. Keluar masuk, masuk keluar, bolak-balik gitu, dalam bahasa Jawa. Kita oh ini dari bahasa daerah. Jadi kalau pergi pulang itu seharusnya adalah pulang pergi. Kurang lebih seharusnya ini seringkali kita ucapkan ya. Mohon maaf kurang lebih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kurang lebih, bukan lebih kurang. Demikian eh, pengantar ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, lebih kurang mohon maaf. Bukan kurang lebih mohon maaf, tetapi lebih kurang mohon dimaafkan. Nah begitu juga keluar masuk dari bahasa yang non standar itu masuk keluar. Tidak, nah dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa daerah lain enggak atau enggak itu dialek Jakarta ya, enggak itu bahasa Jawa. Tetapi, tapi gitu, kita sering lupa menyebutnya tapi gitu. Sekarang aja saya sering mengucapkan itu ya, tetapi harusnya bukan tapi. Tapi menulis, nah tapi itu saya juga mengucapkan itu, tidak standar itu. Seperti, kayaknya, yang tidak standar. Sebagaimana, sepertinya, sering sekali kita ucapkan. Kayaknya, sepertinya. Kemudian, lalu, juga kita sering menyebut lantas, tidak standar. Dalam percakapan ini seringkali kita ucapkan. Sebab, karena, lantaran. Lantaran lalu lintas macet, saya terlambat sampai di kampus. Lantaran. Harusnya disebabkan karena lalu lintas padat, saya terlambat sampai di kampus. Nah kemudian membuat yang tidak standar, membikin, juga kita sering sebutkan. Berbicara, apalagi ini ngomong, sudah saya omongkan dengan Bapak dosen tadi. Nah itu eh, yang standar dan non standar. Dalam konteks keilmuan, bentuk kata standar itu dapat memiliki 3 bentuk, yakni bentukan dengan cara afiksasi. Afiksasi, afiksasi itu apa? Eh, Awalan, akhiran, afiks. Dengan reduplikasi, reduplikasi itu apa? Pengulangan dan pemajemukan atau penggabungan. Pemajemukan itu penggabungan kata, reduplikasi, pengulangan. Nah, afiksasi standar, pengubah dan peubah. Yang non standar itu pengubah dan terubah. Peubah, bukan terubah. Pembimbing, nah ini sampai sekarang ini. Deskripsi, di tesis, di mana kita menulis pembimbing itu. Pembimbing harusnya, bukan pembimbing.
pembimbing 1, harusnya pembimbing 1, pembimbing 2. Siapa yang dibimbing? Orangnya terbimbing, bimbingan, standar itu. Simpulan itu, bukan kesimpulan, itu non standar. Tapi kita tetap aja masih menulis kesimpulan kan, itu non standar, harusnya simpulan. Saya nggak tahu apa sebabnya sampai sekarang kita menulis kesimpulan, bukan simpulan. Tapi padahal kita tahu bahwa itu non standar, afiksasi yang tidak standar menurut kaidah bahasa Indonesia. Tapi tetap kita gunakan, kita ya kadang-kadang kita juga ngeyel, ngeyel bahasa bahasa daerah juga ya. Kemudahan, bukan kegampangan, itu non standar. Berterima, bukan terterima. Pengubahan itu menyatakan yang melakukan sesuatu kan. Siapa yang mengubah? Pembimbing itu menyatakan hasil. Pembimbing, pembimbing harusnya. Tapi di buku pedoman Universitas Udayana sendiri kita masih menulis pembimbing. Saya nggak ngerti, udah berapa kali dikritik, tapi hasilnya tetap aja begitu. Berapa kali disampaikan komplain, tapi tetap seperti itu. Jangan-jangan nanti kalau kita menulis pembimbing, dosennya malah menyalahkan, oh, ini salah gitu. Padahal itu yang benar. Nah itu terjadi ya, hanya terjadi di Indonesia. Pengulangan standar dan pengulangan yang tidak standar. Nah yang standar itu reduplikasinya jari-jari. Yang tidak standar reduplikasi itu jejari. Jala-jala bukan jejala. Jaring-jaring bukan jejaring. Nah, ini juga sering kita jejaring sosial. Jaring-jaring sosial. Jejaring sosial itu sering, bahkan menteri atau siapa ya, menteri sosial itu sering sekali mengatakan jejaring sosial. Padahal jaring-jaring sosial. Nah penggabungan standar dan penggabungan non standar. Pemajemukan. Rangkaian elektrik, rangkaian listrik. Ini salah ketik banyak ya, jadi kita perbaiki. Jaring kerja elektrik, jaringan listrik. Sebenarnya yang dimaksud adalah jaring kerja elektrik. Tapi kita tetap menulisnya mengatakannya jaringan listrik. Gitu. Padahal itu kan kabel-kabel itu bekerja gitu ya. Jaring kerja elektrik. Nah itu yang 3 bentuk cara standarisasi. Sekarang ada polanya, bagaimana pola pengembangan kosakata dalam penulisan karya ilmiah. Dinamika yang ditulis dalam karya ilmiah sekarang ini semakin pesat. Apalagi ada kewajiban semua mahasiswa yang dinyatakan lulus atau dinyatakan salah satu persyaratan wisuda itu kita harus menulis jurnal ilmiah. Sekarang masif sekali itu terjadi. Semua harus menulis karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, kosakata yang digunakan juga perlu dikembangkan.
Jadi kita harus mengembangkan, kita juga wajib mengembangkan kosakata dalam masing-masing bidang ilmu. Bidang ilmu informatika mengembangkan kosakata bahasa Indonesia secara ilmiah, ilmu kedokteran, ilmu linguistik, ilmu arsitektur mengembangkan kosakata yang tersendiri masing-masing, ekonomi dan seterusnya, politik apalagi sekarang yang paling banyak, hukum yang semakin hari semakin kita eee, gunakan, semakin terbuka kita gunakan. Nah, dikembangkan dalam hal ini berarti dimekarkan atau ditambah jumlahnya. Jadi semakin hari itu semakin kosakata bahasa Indonesia itu harus bertambah banyak. Bahasa Indonesia ini sampai sekarang ini memang sampai sekarang ini termasuk salah satu bahasa yang perkembangan kosakatanya sangat pesat, sangat tinggi frekuensinya. Secara kuantitatif harus ditambah terus atau ditingkatkan mutunya, mutu. Tadi taksa, ya. Taksa menggantikan ambiguitas dan kualitasnya. Quality kosakata itu. Teknik atau pola, nah teknik ini kita juga Indonesiakan dari bahasa Inggris. Teknik atau pola yang ditempuh antara lain kalau kita mengembangkan kosakata itu, memberdayakan kosakata bahasa Indonesia, yang kedua menyerap bahasa daerah atau bahasa serumpun, dan yang ketiga menyerap bahasa asing. Tiga itu. Bahasa serumpun, bahasa Melayu Malaysia, Melayu Brunei, bahasa Tagalog, bahasa apa lagi, ya, rumpun bahasanya banyak sekali. Bahasa daerah juga banyak sekali. Di Indonesia itu ada 731 bahasa daerah yang harus diperhatikan. Banyak sekali bahasa daerah itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bahasa Indonesia itu sendiri, termasuk bahasa asing. Nah, yang bahasa asing itu yang kita perlukan. Kenyataannya sekarang kita memerlukan komputer, ilmu komputer. Tidak mungkin tidak, semua aspek kehidupan sekarang di dunia ini dikendalikan dengan kecerdasan artifisial. Bersosialisasi saja kita pakai komputer. Bersosialisasi loh, sekarang kita pakai komputer, kalau dulu kita bersosialisasi sore-sore ke Banjar, di Banjar ngobrol, sekarang ngobrolnya di internet. Jadi kebutuhan itu komputer, mungkin itu akan apa namanya, sesuai dengan ramalan Naisbitt. Milenium ketiga itu menurut Naisbitt itu kita akan eee, lebih introvert, manusia itu akan lebih introvert. Dia tidak banyak bepergian kecuali berliburan. Kalau bekerja dia lebih banyak pada hari-hari kerja dia lebih banyak di rumah. Lebih individual akibatnya. The Third Wave itu eee, karya tulis Naisbitt. Pemberdayaan kosakata bahasa Indonesia misalnya ya, kosakata bahasa Indonesia yang lazim dan yang lama dengan makna acuan baru. Baca, terbaca, keterbacaan,
itu bahasa yang kosakata bahasa Indonesia yang lazim. Padanannya dalam bahasa Inggris readability. Jadi dia menyatakan sifat dan syarat. Acuannya baru. Makna acuan baru, baca, terbaca, keterbacaan, sedia, tersedia, ketersediaan, atau availability, availability misalnya. Kikis, terkikis, aerodability, keterkikisan, oleh, peroleh, pemerolehan, padanannya dalam bahasa Inggris, acquisition, linguistic acquisition, pemerolehan. Nah, kita beri makna baru oleh, peroleh, pemerolehan bahasa, linguistic acquisition. Ancang, ancangan, ancangan. Ini baru kan? Approach, pendekatan. Sebenarnya kalau dulu kita approach itu apa? Pendekatan. Ancangan sesungguhnya lebih tepat. Liput, meliputi, menutupi, menyelubungi, makna lamanya itu menutupi, menyelubungi, melingkupi, menikah lagi dengan, nah ini rujuk menikah lagi dengan istri yang telah diceraikan, rujuk. Atau berpacaran lagi dengan pacar yang sudah ditinggalkan, rujuk. Nah, jadi ada makna baru yang menjadi referensi atau menjadi berita, menjadi news, gitu, berita, meliput. Gitu. B. Pemanfaatan imbuhan. Selain imbuhan yang lazim digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, masih ada beberapa imbuhan yang perlu diperhatikan dalam penulisan ataupun penempatannya. Imbuhan tersebut antara lain sisipan in, yang berarti dikan, kan? In. Dan yang mengubah kata kerja menjadi kata sifat. In, manfaatkan atau manfaatin. Sisipan itu infik, yang berarti dikan. Dan sisipan yang mengubah kata kerja menjadi kata sifat. Imbuhan yang dimaksud di muka keberadaannya bisa ditemukan di bidang astronomi, biologi, kedokteran, ekonomi, fisika, geologi, geografi, kimia, sastra, dan teknologi. Dengan itu diperlukan kecermatan dan ketelitian pada saat menempatkan imbuhan ini, dua imbuhan ini, in dan itu yang pemanfaatan imbuhan. Menyerap bahasa daerah. Bagaimana caranya menyerap bahasa daerah? Dalam penulisan karya tulis ilmiah juga banyak memanfaatkan kosakata bahasa daerah. Misalnya kosakata bahasa Jawa, anjlok, ambrol, aduh, jembatan di desa Pekutatan Negara tiba-tiba ambrol karena arus karena banjir bandang, ambrol bahasa Jawa itu. Anjlok, jalannya anjlok, ampuh, ajak, bejat, bolong, bobrok. Kan sering kita gunakan, kita pakai mental,
mental polisi yang bobrok gitu, bobrok sekarang yang banyak disoroti. Borok, cacat, cacah, cegat itu bahasa Jawa semua, dongkol bahasa Jawa. Bahasa Sunda anjang sana, becus, nyeri, gurat bahasa Sunda. Dialek Jakarta usut, usil, telak. Bahasa Minangkabau acuh, asih, asuh, imbau, lambung, gigih, resah, dan senja. Itu bahasa daerah semua yang kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dari sinilah kita kembangkan lagi, kita mau menyerap bahasa daerah yang mungkin saja bisa kita gunakan untuk menciptakan kosakata baru atau dengan padanan dalam bahasa asing lainnya. Arsitektur misalnya dalam bahasa Bali dan bahasa Jawa undagi. Tetapi kalah populer ya dengan arsitektur ya, undagi. Sampai sekarang tetap aja arsitektur. Informatika nanti apa? Dalam kita serap dari bahasa daerah, bahasa Jawa kuna, bahasa atau bahasa yang kuna, sudah tidak dipakai lagi bahasa Jawa kuna. Misalnya, bisa saja kita ubah. Dalam konteks keilmuan, sumbangan kosakata bahasa daerah lebih banyak berkaitan dengan kosakata, nah ini perlu dicatat, sosio budaya. Aspek sosial di dalam kosakata sosial budaya itu bahasa daerah banyak sekali dimanfaatkan. Bukan di ilmu eksak ya. Kalau di eksak itu agak sulit bahasa daerah masuk ke dalam ilmu eksak seperti eh, apa informatika, arsitektur, mesin. Nah, kosakata yang dimaksud antara lain ama, adil, asa, ase, aso itu ke budaya semua, sosio budaya. Gotong royong, telaten, luhur, dukun, sabar, selaras, dan sebagainya. Ke ranah sosio budaya. Untuk merawat dan mempertahankan kohesi sosial, kohesi maksudnya hubungan sosial, kohesi. Kata-kata seperti itu sangat sering digunakan, misalnya untuk indikator kepedulian sosial, gotong royong, kan ada kabinet gotong royong, sering dipakai untuk apa namanya jokes ya, gotong royong apa gotong ngoyong, diam aja, gotong royong. Untuk merawat dan peran kohesi sosial, nah misalnya untuk indikator kepedulian sosial terhadap warga bencana alam di belahan wilayah Republik Indonesia itu misalnya digunakan kata-kata, kosakata yang berasal dari bahasa daerah itu. Menyerap bahasa asing yang terakhir kayaknya. Ada 3 cara yang lazim digunakan untuk menyerap kosakata bahasa asing, terutama bahasa Inggris, ke dalam bahasa Indonesia, yakni 1 adopsi, 2 adaptasi, dan yang ketiga terjemahan. Adopsi itu terpaksa dilakukan apabila konsep keilmuannya tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Informatika itu tidak ada konsepnya dalam bahasa Indonesia. Secara konseptual belum ditemukan ya, bukan tidak ada. Belum ditemukan. Konsep keilmuannya belum ditemukan dalam bahasa Indonesia. Terpaksa kita mengadopsi kan informatik menjadi informatika. Memang tidak dapat diindonesiakan baik secara ucapan ataupun secara tulisan, secara ortografis. Tidak bisa diindonesiakan.
Nah, yang adopsi itu dilakukan apabila makna otentik dari kosakata atau istilah itu harus dipertahankan, perlu dipertahankan otentitasnya. Arsitektur, otentitas, eee, keilmuan arsitektur itu dipertahankan. Yang mana sih sebenarnya nih yang disebut arsitektur? Nah, jika di bahasa Indonesia kan banyak menghasilkan sinonim, kalau dia nanti di bahasa Indonesia kan menghasilkan sinonim. Nah, beberapa contoh kosakata dalam bidang sains yang belum diatur ketentuan penulisannya mengacu pada sistem internasional. Ini ukuran satuan nih. Watt, watt, coulomb, farad, Tesla, Tesla, ampere. Siapa yang suka elektronik? Ampere, berapa ampere? Joule, volt, Henry itu tidak diubah. Newton. Nah, itu penulisan aslinya dipertahankan, begitu juga lambang, itu bukan lambing. Lambang-lambang penandanya pertahankan, nggak bisa diubah. Itu sepertinya waktu SMA kita belepotan ya, ngapalin, biologi atau simbol-simbol, fisika gitu misalnya. Hal serupa ditemukan dalam bidang keilmuan lainnya seperti misalnya mouse. Nah, sekarang ini kan, apa mouse bahasa Indonesianya? Keyboard, printer, mesin cetak, mesin printer atau mesin cetak. Casing, casing, casing apa? Enggak ada dalam bahasa Indonesia. Cartridge, nah tinta itu. Kan tidak sama dengan tinta maknanya, cartridge. CD-ROM, nah di komputer aja kita banyak sekali masih harus, apa namanya, memperhatikan, eee, cara adopsi itu. Nah, semakin banyak Anda tulis, nanti semakin banyak adopsi itu kita lakukan. Ilmu-ilmu yang baru, ya ilmu-ilmu yang berkembang sekarang ini, ilmu komputer, pasti banyak. Keyboard, keyboard apa? Papan ketik gitu. Nggak lazim kan? Keyboard. Kita lebih cenderung mengatakan keyboard. Mouse, mana mouse-nya? Mana tikusnya? Mouse. Tinta tidak sama dengan cartridge. Cover, casing. Kan mengandung makna tersendiri itu casing ini. Casing, motherboard, papan ibu kan, motherboard. Jadi lucu kan? Motherboard, board papan, mother ibu, papan ibu. Nah, itu harus kita lakukan secara dengan adopsi. Nah, yang berikutnya adaptasi. Kosakata adaptasi ditempuh dengan cara menyesuaikan, adaptasi itu artinya menyesuaikan, dengan lafal atau penulisan bahasa Indonesia. Lazimnya kosakata dalam penulisan karya ilmiah banyak memanfaatkan kosakata adaptasi. Misalnya menyesuaikan atau menghilangkan bunyi asing seperti, contohnya seperti ini ya, gelas itu menjadi gelas, pernis itu menjadi pernis, eee, sirsak di bahasa
Belanda menjadi Sirsa, lecture menjadi lektur, kolera menjadi yang sekarang di Uganda itu ya. Kolera menjadi kolera, adaptasi. Nah, apakah dalam ilmu komputer ini nanti kita harus juga mengadaptasi? Nah, itu tergantung pengguna bahasa Indonesia ya. Ini yang tadi itu cartridge. Apakah kita akan adaptasi? Bagaimana bahasa Indonesianya cartridge? Cartridge, CD-ROM, belum terputuskan apakah kita harus mengadaptasi ataukah kita menerjemahkannya. Yang terakhir menerjemahkan kan biasa, kita terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Menerjemahkan. Yang ketiga. Nah, jadi dalam penyerapan bahasa asing itu kita menggunakan 3 cara, yaitu adopsi, adaptasi, dan terjemahan. Nah, pada sesi pembicaraan karya tulis ilmiah ini berkaitan dengan tata bahasa normatif, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, artinya dalam tata bahasa normatif ini kita menggunakan bahasa Indonesia yang lazim kita gunakan. Artinya, lazim itu artinya yang biasa kita gunakan. Tentu saja dengan memenuhi kaidah-kaidah atau atur regulasi yang berlaku dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Kalau ada yang perlu didiskusikan, saya silakan. Saya stop sharing dulu ya. Ini sudah jam, masih lagi 12 menit. Saya silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Itu sesi pertama. Nanti apa Anda perlu PowerPoint? Karena ini pasti tidak akan rinci di dalam buku pengantar. Buku ajar nanti juga saya akan kirim di Google Classroom ya, masing-masing kelas D, E, F. Untuk absensi saya persilakan di Google Classroom untuk melakukan absensi. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini. Nah, kuliah berikutnya hari Jumat ya. Kita bisa masih online ya karena G20 dari pagi sampai sore. Hari Jumat yang akan datang pada jam yang sama ya. Baik, kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, saya akhiri sampai di sini, sampai ketemu hari Jumat yang akan datang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang hal-hal yang tidak berkenan yang saya sampaikan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Sekali lagi silahkan absen di Google Classroom masing-masing ya. Sudah saya upload sampai pukul 20 ya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih, selamat sore, saya akhiri ya. Baik Pak, terima kasih Makasih, Pak. Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Makasih Pak. Pak. Makasih Pak. Selamat malam. Malam, terima kasih, Pak. Makasih, Pak.